Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan orang yang puasa, keutamaan bulan puasa. Jadi di sebelumnya kan kita bahas bahwa bulan Ramadan itu salah satu dari min asyhuril hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bulan Ramadan itu punya keistimewaan. Ya, kami sudah menginput dari beberapa referensi supaya agak ribet-ribet bawa kitab banyak-banyak. Di antara ada Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim, ada Manhatul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari dan sebagainya. Keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan yang pertama adalah bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala dulu menurunkan Al-Qur'an atau bulan nuzulul Qur'an. Seperti di ayat itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan puasa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari min lauhil mahfud ila sama'id dunya, ini dari lauhil mahfud yang awalnya ada di lauhil mahfud, kemudian diturunkan ke sama'id dunya, diserahkan kepada mudabbiratil umur, malaikat Mikail, Israfil, Jibril dan Azrail, kemudian diangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan pertama kalinya itu pada saat bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah terbukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan setan dibelenggu. Ini yang sangat perlu atau sangat penting untuk dibahas. Di kitab Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim karangan Qadi Iyad itu ada babu fadli syahri Ramadan, bab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajar qalu haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Abi Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa suddifatish syayatin. Kata Nabi, ketika bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dibelenggu. Sekarang pertanyaannya, orang mukel ada nggak? Mukel. Muka pasah. Dari rumah bilang ke orang tuanya, saya puasa, saya tadi sahur dan saya tidak mungkin mukel. Keluar main ke temennya, sekolah, atau ya naudzubillah kuliah. Mukel di tengah jalan nyari kafe, nyari apa, itu pertanyaannya kan min waswasis syayatin, atau di surah itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita melaporkan kalau yang membuat kita melakukan perkara-perkara haram, perkara-perkara makruh yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena bisikan setan. Sekarang pertanyaannya, kalau di bulan puasa ternyata setan dibelenggu, kenapa masih banyak orang yang mukel, malam melakukan ini itu, pergi ke ini itu, main ini itu dan sebagainya? Pertanyaannya, berarti yang menjadi setan itu sudah dirinya sendiri naik pangkat menjadi setan. Di tafsir atau di syarahnya itu disebutkan bahwa pengertian tersebut itu ternyata khilaf ulama. Qila yahtamilul haqiqah, ada yang mengatakan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, itu memang kenyataannya seperti itu. Wa anna fatha abwabil jannah wa taghliqa abwabin nar alamatun lidukhulis syahr wa admu qadrihi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu sebagai salah satu tanda dari masuknya bulan Ramadan. Makanya orang wali, orang soleh yang sudah bisa melihat perkara-perkara gaib itu tahu bahwa ya besok bulan Ramadan, 2 hari lagi bulan Ramadan, karena mereka bisa melihat pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Wa kadzalika tasdifus syayatin liyamtani'u min ajil mu'minin wa igwaihim fihi. Dan termasuk perkara yang hakikoh tadi, menurut pendapat yang pertama, dibelenggunya setan itu dengan tujuan agar tidak mengganggu manusia, umat muslim, dari melakukan perkara-perkara haram bagi umat muslim yang tadi belum nyampe taraf jadi setan dirinya sendiri, bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram karena saat itu setan dibelenggu. Pendapat yang kedua, waqilah yahtamilul majas. Hadis Nabi yang tadi itu sebenarnya
majas menurut pendapat yang kedua. Majas li kasratis sawab wal afwi wal isti'arah lidalikah bi fathi abwabil jannah wa iglaq abwabin nar. Bahwa kata pendapat yang kedua, sebenarnya pintu neraka itu tidak benar-benar ditutup, pintu surga tidak benar-benar dibuka, setan tidak benar-benar dibelenggu. Ini hanya majas bahwa di bulan puasa itu ya banyak pahala, banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa tadi. Jadi khilaf memang. Ya kita bisa saja berpendapat, kamu kok tidak puasa? Padahal kan sekarang setan dibelenggu. Kita bisa berpendapat dengan kata siapa itu kan hanya majas begitu. Saya tidak puasa karena gara-gara setan. Ya bisa begitulah kira-kira. Kemudian di antara hal yang istimewa pada saat bulan puasa itu kita memperoleh perisai otomatis, perisai alami dari puasa itu, karena tadi puasa itu termasuk dari perkara yang kasrus syahwah, bisa menghilangkan syahwah karena makanan itu penimbulnya. Jadi puasa bisa menjadi pencegah atau perisai kita melakukan perkara haram. Di Manhatul Bari karangan Imam Syekhul Islam Zakaria Ansor itu ada penjelasan riwayat hadis hadasana Abdullah bin Muslamah an Malik an Abi Zinad anil Arja an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah fala yarfusu wala yajhalu wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain walladzi nafsi biyadihi la khulufu famil shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misik yatsuruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyamili wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwa Nabi itu menyebutkan puasa itu termasuk dari junnah. Junnah itu perisai tubuh kita. Fala yarfusu wala yajhalu. Jadi kita bisa tidak mengatakan hal-hal kotor, mengatakan hal-hal yang dilarang, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang sifat juhal. Itu disebutkan dengan wala yajhalu ay la yaf'alu fi'lal juhal kasiyah was-sukhriyah. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, yakni melakukan perkara seperti menyebabkan Allah Subhanahu wa taala benci, melakukan perkara haram, perkara makruh dan sebagainya. Dan bahwa ketika ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang menyebabkan kita emosi pada saat kita puasa, itu ternyata dianjurkan kita bilang inni shaimun, maaf saya sedang puasa. Itu ulama khilaf, ada yang mengatakan dianjurkan ngomong pakai hati, jadi untuk diri kita sendiri, ada yang dianjurkan kita ngomong pakai lisan, tapi syaratnya kalau tidak riya, kalau tidak teralem bahasa Maduranya. Jadi ada orang ganggu kita terus kita bilang maaf saya sedang puasa, kalau tidak riya itu malah bagus. Dan ini la khulufu fami shaim, bau mulut orang yang puasa itu atyabu indallahi ta'ala min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak misik atau parfum misik. Ya tapi gak usah dicium lah. Karena pemahaman itu sebenarnya atyabu indallahi min rihil misik itu bukan benar-benar mulutnya bisa harum betulan, enggak. Tetap pakun becang ya menurun. Nah, tidak makan apa sama sekali dari subuh itu. Ternyata pemahaman qauluhu atyabu indallah min rihil misik ai fi yaumil qiyamah kama fi muslimin wa ghairihi. Wa fid dunya li khabar wa amma saniyah fa innahum yamassuna wa khulufu afwahihim atyabu indallah min rihil misik. Apa maksud atyabu bimakna atka au bimakna aksarah qabulan min qabuli rihil min kubul qabul ya Allah kubul aksaru qabulan min qabuli rihil miski indakum li anna thayyib mustalzimun lil qabul adatan. Jadi apa maksud bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada bau misik? Ternyata pemahamannya adalah bau itu lebih suci, lebih mulia, lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya di dunia dan di kiamah nanti. Jadi bukan benar-benar harum, tapi bau itu menjadi tanda kalau kita puasa, dan bau itu menjadi aksaru qabulan indah indallah. Yang keempat, pahala dilipat gandakan. Wa akhraja Malik wa Ahmad
Akhraja Malik wa Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi fi Sya'bil Iman an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal yang kita lakukan pada saat bulan puasa ini dilipat gandakan. Al hasanatu asyaratu amsalihha, satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan. Itu di bulan puasa normal. Ini di bulan puasa normal catatannya. Beda lagi kalau nanti di malam Lailatul Qadar yang dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu dibagi 12 berarti menjadi 83 sampai 84. Antara 83 84 yang kata kemarin itu berarti satu ibadah saja, tidak harus 10 ibadah sholat selama semalam, tidak. Satu ibadah ngaji saja, bahkan hanya sholat isya saja di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita sholat isya selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kata tadi, atau 84 tahun. Umur kita belum tentu nyampe sampai situ. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan wa aqalluhum man yujawizu dalik. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 ke 70. 60 70. Kalau tidak 60 61, 62 sampai 70. Wa aqalluhum man yujawizu dalik. Hanya sedikit umat Nabi Muhammad yang umurnya lebih dari 70 tahun. Padahal keutamaan yang di Lailatul Qadar itu lebih dari umur tersebut, 83 sampai 84. Nah, itu baru satu ibadah. Bayangkan kalau mulai dari terbenamnya matahari di malam Lailatul Qadar sampai subuh kita ibadah tak buambu, ada berapa banyak pahala yang kita dapat. Itu malam Lailatul Qadar. Kalau di malam-malam normal atau di hari-hari normal bulan puasa, yudha'afu al hasanatu asyaratu amsalih, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ya perbanyaklah ibadah. Kemudian orang yang puasa itu doanya pasti keterima. Diriwayatkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya pasti istijabah, doanya pasti diterima. As-shaim hatta yuftir, pertama orang yang puasa sampai buka puasa nanti. Wal imamul adil, yang kedua adalah pemimpin yang adil. Ingat ya, pemimpin yang adil. Dan yang terakhir adalah dakwatul madlum, doa orang yang dizolimi. Kita kan tahu bahwa ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku pasti menerimanya. Tapi ada dakwah atau doa yang tidak diterima, diantaranya orang yang makan perkara haram, orang yang minumnya haram, orang yang pakaiannya haram, tempat di mana dia ada, tempat di mana dia duduk haram, itu bisa dipastikan bahasanya, bisa dipastikan bahwa doanya tidak diterima. Ya muddu yadaihi ila sama, ya Rabb ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, kata Allah. Dia doa tangannya diangkat ke langit, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia iposain dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna istajab, gimana saya mau terima doa dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya yaitu di antara syarat kita harus halal semua. Kemudian pada saat kita puasa, doa kita pasti tembus ke atas langit. Di antara keistimewaannya lagi adalah diampuni dosa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang menambahkan wa ma ta'akhkhar. Pada saat kita puasa dan kita bersungguh-sungguh ibadah puasa pada saat bulan Ramadan tersebut, maka dosa yang pernah kita lakukan itu dihapus. Bahkan ada yang meriwayatkan Nabi meneruskan wa ma ta'akhkhar, nanti ibadah yang dosa yang akan kita lakukan nantinya juga dihapus. Dan langsung lagi di bulan puasa itu terdapat malam Lailatul Qadar, sudah dibahas di video sebelumnya.